Segala perkara tadi, susah dia jalani, senang dia jalani, sakit dia jalani, sehat dia jalani, waktu untung dia jalani, waktu rugi dia jalani, naik turunnya dinamika ini dia jalani semuanya. Ada orang ketika senang, dia tidak bisa menjalani kesenangan itu dengan baik. Ada orang ketika dia susah, dia tidak menjalani kesusahan itu dengan baik. Waktu dia sakit, dia tidak bisa menjalani dengan baik. Waktu dia sehat, dia tidak bisa menjalani. Justru dia mengeluh, bahkan marah-marah lagi pada Tuhan. Itu jadi masalah. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bersyukur sekali di malam hari ini Tuhan kasih kami kesempatan untuk belajar sesuatu dari firman Tuhan di malam hari ini. Berkati kami sekalian, teman-teman yang sudah menjadi berkat, berbagi link ini kemana-mana untuk setiap orang yang mau mengikutinya diberkati. Tuhan yang mendahului, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong supaya mereka mendengarkan yang terbaik dari Tuhan untuk oleh kekuatan Roh Kudus mereka dimampukan melakukan apa yang harus dilakukan. Terima kasih banyak. Kami berdoa Tuhan menjauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siap hati kita di kesempatan sukacita di malam hari ini. Di malam penuh berkat ini. Saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Kita merenungkan kembali satu bagian yang saya kira ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita menurut surat Filipi. Kita buka Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama, saya kira ini cukup familiar dengan kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Dari Pastori 2 Gemit Anugerah Naikoten 1 di Jalan Eltari 42 di Kupang. Untuk kita semua yang ada di Kupang, di NTT, di Indonesia, bahkan teman-teman yang mengikuti dari beberapa negara di dunia. Terima kasih saudara mengambil bagian, dan saya kira ini yang cukup istimewa bagi kita bahwa spesial betul tadi malam ini, dan mungkin besok kita masih bisa sekali lagi sebelum saya berangkat pelayan di luar. Dan kali itu mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Sebuah pembacaan yang saya kira beberapa orang sudah menghafal dengan baik, dan ini cukup familiar. Bahkan saya lihat ada beberapa tato di tangan. Ada yang tato ini tangan tulis Filipi 4 ayat 13. Pasti dia hafal dan dia punya pengalaman sendiri soal itu. Tapi saya ingin mulai dengan mengatakan begini saudara. Jemaat Facebook semua yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa orang sangat prihatin. Sangat prihatin dengan Paulus. Kenapa? Dia ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia ada masalah, bahkan dia ada di dalam penjara. Itu bukan saja membuat mereka prihatin, tetapi mereka berpikir beberapa kali. Mereka berpikirlah ini bagaimana Paulus dalam keadaan begini. Bisa juga membuat mereka punya iman sedikit merosot, mungkin karena apa saudara-saudara? Karena Paulus mengalami hal ini pada saat dia ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu mengabarkan tentang Tuhan Yesus itu membawa dia ke penjara. Ini sebuah keadaan yang tidak baik bagi beberapa orang, bahkan bagi orang-orang yang juga melayani Paulus ketika dia ada di penjara. Paulus seorang yang luar biasa. Anak muda ini dia adalah seorang murid yang luar biasa dari guru yang hebat waktu itu yang cukup terkenal, Gamaliel. Paulus di masa mudanya juga sudah dikenal dengan baik di kalangan para pimpinan pemerintahan, juga di pimpinan gereja, pimpinan keagamaan waktu itu saudara-saudara. Dia sudah cukup baik, tapi sayang keputusan memilih Tuhan Yesus ini kok buat dia bisa dia dalam keadaan begini. Dalam banyak hal yang disampaikan kepada jemaat-jemaat, salah satunya ini yang dia sampaikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Coba kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa yang saya katakan? Kita dalam prosesi Paskah ini, tapi kita akan belajar. Pasti soko guru kita itu adalah Tuhan Yesus, apalagi dalam prosesi Paskah. Tapi saya mau kita coba membuka kembali, kita ingat kembali, kita melihat kembali, saudara-saudara, bagaimana kalimat-kalimat ini menjadi sebuah refleksi yang kuat sekali dalam siara iman Paulus. Pertama dia sebutkan, kalau kita pilih ini pembacaan dia bilang begini, segala perkara, segala hal Tuhan izinkan terjadi, baik susah, baik senang, baik sehat, baik sakit, waktu kita untung, waktu kita rugi, segala perkara Tuhan izinkan terjadi. Ini sekaligus menepis anggapan, menepis pernyataan seolah-olah saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sudah bebas dari banyak masalah. Jangan. Tuhan izinkan orang-orang seperti Paulus yang ikut Tuhan Yesus, orang-orang seperti kita yang percaya dan mau ikut Tuhan Yesus, diberi kesempatan berhadapan dengan segala perkara. Sehat, sakit, susah, senang, untung, rugi. Tuhan izinkan itu. Jangan sampai ada yang mau senang saja, ada sakit sedikit, oh masa anak Tuhan kok sakit, sepertinya tidak bermain. Tetapi ini musim ada begini, ini kita ada batuk pilek semua juga ini. Kita ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja juga. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Apakah saudara punya masalah? Ya tidak usah omong, karena saya lihat yang ini muka masalah semua ini. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan kita seperti ini, kenyataan seperti ini. Saya suka pakai contoh, harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dan kita pun teman. Ini masalah lagi bagi kita ini. Nah, dalam keadaan susah senang ini Tuhan izinkan, saudara-saudara. Kadang-kadang kita mau terima yang baik, yang tidak baik kita tidak mau terima. Kadang-kadang orang berhenti percaya kepada Tuhan ketika dia diizinkan oleh Tuhan ada di dalam berbagai-bagai pergumulan. Padahal mungkin juga pergumulan itu terjadi karena dia punya diri sendiri. Itu karena dia punya kesalahan sendiri-sendiri. Ya, kira-kira begitu. Segala perkara. Sekali lagi, susah senang, sakit, sehat semuanya. Kadang-kadang kita pikir kalau percaya Tuhan itu, pagi-pagi ketika petugas koperasi datang, Tuhan Yesus kasih keliru dia sehingga tidak datang di kita rumah, dia datang di tetangga rumah begitu. Bukan begitu. Segala perkara Tuhan izinkan terjadi. Tapi dilanjutkan, dapat kutanggung, dapat kulalui, dapat kujalani segala perkara yang susah, yang senang itu, yang Tuhan izinkan kita alami, dapat kulalui, dapat kujalani. Nah, ini yang serius, saudara-saudara. Kenapa? Kenapa, saudara-saudara? Bahwa ternyata yang bisa dijalani. Segala perkara tadi, susah dia jalani, senang dia jalani, sakit dia jalani, sehat dia jalani, waktu untung dia jalani, waktu rugi dia jalani, naik turunnya dinamika ini dia jalani semuanya. Ada orang ketika senang, dia tidak bisa menjalani kesenangan itu dengan baik. Ada orang ketika dia susah, dia tidak menjalani kesusahan itu dengan baik. Waktu dia sakit, dia tidak bisa menjalani dengan baik. Waktu dia sehat, dia tidak bisa menjalani. Justru dia mengeluh, bahkan marah-marah lagi pada Tuhan. Itu jadi masalah. Sudah dua ini. Segala perkara dapat kutanggung. Tapi lanjutkan. Di dalam dia. Di dalam dia. Nah, dia yang dimaksud ini sudah jelas. Siapa dia? Tuhan Yesus. Segala perkara tadi, susah senang, dapat ditanggung. Bagaimana dia menanggungnya? Di dalam dia. Dia siapa? Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memampukan dia untuk melewati dan menanggung perkara-perkara ini. Paling tidak ada dua pernyataan menarik. Pertama dia ingin mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan, dia tidak bisa melewati perkara-perkara ini. Kalau bukan Tuhan, dia tidak bisa melewati. Atau yang kedua dia ingin mengatakan, di luar Tuhan kita tidak mampu untuk melewati perkara-perkara yang Tuhan izinkan kita alami. Kalau di luar Tuhan kita tidak bisa. Kita bisa kehilangan arah. Kita bisa kehilangan banyak hal kalau kita ada di luar Tuhan. Nah, ini yang menarik, saudara-saudara. Segala perkara itu dapat kutanggung di dalam dia. Kalau di luar dia tidak. Tuhan memang tidak menjanjikan kepada kita untuk menghindar dari masalah. Tuhan menjanjikan kepada kita, dia memberikan kekuatan ketika kita ada di tengah-tengah persoalan. Saya suka bertanya, Tuhan tidak menjanjikan air tenang kan? Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu dia bernama apa? Aqua memang tidak ada gelombang. Kalau laut dia pasti ada gelombang. Tapi dia menjanjikan.
Dia bersama-sama dengan kita. Dia berikan kekuatan ketika kita ada di tengah-tengah perkara itu. Saudara-saudara, apa ya waktu dia bilang jangan takut. Dia tidak mengatakan kamu akan kehilangan rasa takut. Kamu akan berani-berani. So, tidak begitu. Tapi yang dimaksudkan dengan jangan takut adalah bersama-sama dengan Tuhan. Jujur bahwa ada masalah. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melewati semua ini. Kemudian kita mengaku memang Tuhan luar biasa. Kalau bukan Tuhan, kita tidak mungkin bisa melewatinya. Saya ingat ketika kakak laki-laki yang pertama itu dia meninggal. Dia ditabrak dan meninggal di subuh-subuh. Datang seorang sahabat saya. Dia bilang kepada saya di subuh kira-kira jam 4:30 pagi. Dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, Tuhan tahu kepada siapa dia izinkan ini masalah terjadi. Saya bilang kepada dia, lu kira saya kuat? Kamu kira saya bisa melewati ini? Kamu kira ini gampang ketika saudara yang baru saja kita bicara dan dia keluar dari rumah, dia pergi mengalami kematian ini, lantas saudara pikir saya kuat? Tapi setelah lewat beberapa waktu, saya mengerti memang benar. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kita bisa melewati. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Jadi tidak janjikan kita kehilangan rasa takut. Tapi mari bersama-sama dengan Tuhan kita melewati. Saya suka pakai contoh kalau kita bawa saudara, tante-tante dari kampung pergi ke tempat mall yang ada eskalator. Terus kita bilang, tante, ayo tante naik. Terus saya tidak naik. Lebih baik saya naik tangga, saya naik kota. Tante naik. Kalau dia tidak mau, apa yang akan saudara lakukan? Yang akan saudara lakukan itu dua. Yang pertama kan kasih contoh, begini tante, begini. Nanti kalau dia tidak mau, apalagi yang sudah dilakukan. Sudah kasih contoh, dia tidak mau. Yang dilakukan selanjutnya adalah pegang dia pun tangan, tarik dia, naik itu tangga eskalator. Nanti kalau sudah naik baru kita bilang, itu kan tante, itu kan tidak ada masalah. Oh iya, jadi sudah kamu pergi belanja biar tante putar-putar sendiri. Tante yang naik turun sendiri, putar-putar sampai kamu belanja habis. Jadi bukan kehilangan rasa takut. Tuhan tidak janji itu. Dia bersama-sama dengan kita melewati perkara. Saya percaya saudara punya banyak perkara. Banyak hal yang sementara digumuli. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Ada banyak. Tetapi jangan takut. Sudah 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Terus yang terakhir. Yang memberi kekuatan kepada aku. Di dalam dia itu. Di dalam Yesus itu. Apa yang dia buat untuk kita sehingga kita dapat melewatinya. Dia berikan kepada kita iman. Iman itu bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, dia memberikan kepada kita cinta. Dalam kekuatan iman dan dalam kekuatan cinta itulah kita melewati segala perkara. Dia mau bilang kepada jemaat, jemaat sekalian, kamu mungkin ada susah, kamu bawa makanan kasih saya, jangan takut. Dapat dilalui. Bahkan ketika kamu tidak bawa sekalipun, kita bisa melewati ini. Coba saudara lihat sisi-sisi atau waktu-waktu terberat dalam hidup yang seolah-olah saudara dan saya ada di titik nol, titik terendah, yang ada pada titik buta, seperti mau mati rasanya, seperti pada lorong-lorong kematian. Apakah kita tidak melewatinya? Apakah kita ada sampai saat ini bukan karena Tuhan memberikan kekuatan itu bagi kita? Itu hanya bisa terjadi dalam Tuhan. Yang pertama, kekuatan iman. Kekuatan iman. Apa itu iman? Iman itu, menurut Alkitab dia bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar itu apa ya? Fondasi. Orang Kupa bilang funderen. Dasar itu fondasi. Fondasi dari apa? Yang kita harapkan. Harapan itu apa? Idealisme masa depan, cita-cita kita, visi kita. Saudara mau jadi gubernur NTT tahun 2081, silahkan. Itu cita-cita. Saudara mau jadi orang terkaya di Indonesia, silahkan. Itu saudara pun cita-cita. Tidak apa-apa itu cita-cita. Yang ibu-ibu, yang nona-nona mau jadi wanita tercantik menelak petu, silahkan. Itu saudara punya, tidak apa-apa. Tapi pertanyaannya adalah saudara membangun itu cita-cita di atas dasar apa? Di atas dasar apa?
Karena orang yang tidak beriman pun, dia punya cita-cita, dia kepingin menjadi gubernur NTT, dia kepingin menjadi manusia terkaya, dia juga kepingin menjadi wanita tercantik. Dia menelap itu. Yang membedakan dengan orang-orang beriman adalah membangun cita-cita itu, membangun visi itu di atas dasar apa? Dasar. Yang berikut. Dia dasar, dia fondasi yang kita harapkan, dan bukti dari apa? Yang kita lihat atau tidak lihat. Bukti dari yang kita tidak melihat. Banyak orang tunggu melihat baru percaya. Iman membalik itu tidak melihat tapi percaya. Bagaimana saya menggambarkan ini? Saudara, para arsitek, saudara kalau arsitek atau saudara apa ya? Saudara punya teman arsitek atau saudara kenal arsitek atau siapa lagi kira-kira gitu. Coba saudara lihat. Para arsitek itu ketika mereka mau buat sebuah bangunan, yang mereka lakukan pertama-tama itu apa? Mereka taruh dulu di kepala mereka, di otak mereka. Mereka taruh dulu. Berapa lantai, pintu di mana, jendela di mana, tangga di mana, dia punya macam-macam di mana. Itu dia taruh dulu di otak. Kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Dari yang tidak kelihatan di otak itu kemudian dia taruh di kertas. Mulai kelihatan. Dia mulai gambarkan di kertas. Apa yang di otak yang tidak kelihatan itu mulai dia gambarkan di atas kertas. Mulai kelihatan kan? Yang mulai kelihatan di atas kertas itu kemudian dia mulai untuk mengerjakan. Setelah dia sudah di bangunan, saudara-saudara, waktu dia sudah di bangunan yang besar bagus, banyak orang kan pergi foto-foto di situ toh. Kita di kebiasaan sekarang semua bangunan baru itu seperti spot foto saja. Mau pi foto jembatan baru juga dong pi foto. Baru habis itu dong kasih tahu yang itu jembatan ada kepala manusia ada di itu jembatan. Itu ini jalan baru juga dong pi foto, apalagi rumah baru dong pi foto. Yang dong tidak foto itu petugas koperasi baru itu dong tidak foto sama. Nah, waktu dong foto-foto di atas itu gedung yang sudah dibangun bagus-bagus, pertanyaannya, yang foto-foto di depan gedung mewah itu mereka tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Mereka tahu itu cakar ayam ada di mana, kekuatan beton-beton ada di mana? Tahu? Jawabannya tidak. Yang mereka tahu, siapa yang paling tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Yang paling tahu adalah satu, arsitek. Yang kedua, orang yang mengerjakan. Allah itu yang menggambar dan mengerjakan kita. Dia paling tahu kekuatan. Karena itu waktu bicara tentang iman, dia bicara tentang di atas dasar apa saudara bangun. Karena titik terkuatnya ada pada iman yang membuat saudara dan saya dapat melewati segala perkara itu. Sehingga kita rangkai dia, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.